Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Al Hasan, mahasiswa program studi teknologi rekayasa internet dari kelas 1B. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah esensi IT, yaitu cara menginstal Windows 10 dari awal, mulai dari persiapan, pengaturan BIOS, sehingga sampai Windows dapat digunakan. Sebelum mulai, pastikan bahwa kita telah memiliki peralatan untuk menginstal Windows, yaitu satu buah flash disk berukuran minimal 8 GB. Yang kedua adalah file ISO Windows 10 yang dapat diunduh pada website resmi dari Microsoft. Yang ketiga adalah aplikasi Rufus untuk membuat bootable pada flash disk. Kemudian yang keempat, backup terlebih dahulu data-data penting pada drive yang akan kita lakukan instalasi Windows, karena saat melakukan instalasi Windows maka semua data pada drive tersebut akan hilang. Oke, cara mendownload file ISO dari Windows 10 adalah pertama kita masuk ke browser. Di sini saya menggunakan Brave. Lalu searching Media Creating Tool. Kita tekan Enter, lalu kita pilih yang kedua, download Windows 10 disk image file resmi dari Microsoft. Lalu kita scroll ke bawah, pilih Create Windows 10 Installation Media dan kita klik Download Now. Kita pilih mau simpen filenya di mana, misalnya saya taruh di desktop, lalu save, tunggu sebentar, lalu kita buka. Oke, klik yes di bagian sini. Dan terbuka. Kita tunggu dulu sebentar loadingnya. Oke, jika sudah sampai sini kita bisa scroll-scroll saja. Ini cuman pengaturan dari pihak Microsoft. Lalu kita klik next, lalu tunggu lagi loadingnya. Di sini terdapat dua opsi. Yang pertama adalah upgrade untuk PC yang sedang saya gunakan untuk mengupdate Windows-nya. Lalu yang pilihan kedua yaitu adalah membuat media instalasi pada USB atau DVD. Kita pilih yang kedua karena kita akan melakukan install ulang pada PC yang lain. Terus ini terdapat beberapa pilihan seperti bahasa, versi Windows, serta arsitektur yang akan kita download. Untuk memilihnya bisa kita matikan dulu centangnya. Kemudian dapat kita pilih, ini bisa langsung 32 bit dan 64 bit atau 64 bit saja. Biar cepat, saya akan memilih 64 bit saja di sini. Ini versi Windows dan bahasa yang digunakan. Jika sudah klik Y centangnya, lalu kita pilih next. Di sini terdapat dua opsi. Yang pertama, USB flash drive itu dia akan langsung membuat bootable langsung pada USB yang kita colokkan. Tetapi resiko terjadinya file yang hilang atau korup sangatlah tinggi. Agar tidak terjadi hal seperti itu dan kita harus download ulang dari awal dan boros kota internet, sini saya akan memilih ISO file yang ada di bawah. Lalu kita klik next. Ini lokasinya, mau taruh di mana file ISO-nya. Pertama saya beri nama dulu, dia menjadi Windows 10, lalu saya pilih lokasinya di desktop, lalu next. Lalu kita tunggu proses downloadnya hingga selesai. Selanjutnya adalah mendownload aplikasi Rufus untuk membuat bootable. Pertama kita masuk ke browser, lalu kita ketikkan Rufus, lalu tekan Enter. Kita pilih yang paling atas dari website resminya Rufus. Setelah masuk, kita scroll ke bawah. Biar lebih mudah, di sini kita pilih yang versi portable untuk Windows x64. Kita download, lalu tunggu sebentar. Ya, ini mau save di mana aplikasi Rufusnya. Jika sudah, kita buka aplikasi Rufusnya, tekan yes jika ada pemberitahuan, yes saja. Oke, sini kita bisa mencolok flash disknya dan pastikan flash disknya terbaca pada bagian drive. Pastikan flash disknya terbaca pada bagian drive.
Ini no aja, lalu kita pilih file Windows 10-nya yang telah kita download tadi. File ISO-nya ada di desktop. Itu dia file ISO Windows 10, kita open. Dan jika flash disk-nya sudah terdeteksi di atas, kita bisa langsung tekan next yang ada di bawah. Saat kita pilih next, maka akan muncul scene begini, lalu kita klik OK. Lalu kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, kita lanjut pada bagian yang kedua, yaitu masuk ke BIOS dan pengaturan boot. Setelah flash disk bootable siap, colokan ke laptop atau PC yang akan kita install ulang Windows-nya. Lalu nyalakan PC tersebut dan masuk ke BIOS, biasanya dengan cara menekan tombol F2, F10, F12, atau tombol delete pada keyboard, tergantung merek PC atau laptopnya kita gunakan. Pada saat laptop tersebut baru menyala. Setelah itu, kita masuk ke menu boot pada BIOS, lalu ubah urutan boot agar USB flash disk yang telah kita buat menjadi bootable Windows berada di posisi pertama. Kemudian kita simpan dengan cara menekan tombol F10, lalu pilih Yes. Selanjutnya, kita lanjut kepada bagian ketiga, yaitu proses instalasi Windows. Setelah berhasil booting dari flash disk, kita akan masuk ke tampilan instalasi Windows 10, yaitu seperti ini. Lalu kita pilih bahasa, waktu, serta jenis keyboard. Lalu klik next dan install now. Jika diminta produk key, kita bisa masukkan jika punya. Tapi kalau nggak punya produk key-nya, bisa kita pilih I don't have a product key untuk melanjutkan. Selanjutnya, pilih Windows 10 Pro atau Home sesuai dengan yang kita butuhkan. Lalu centang I accept the license terms, lalu klik next. Pada bagian which type of installation do you want, kita pilih custom install Windows only. Lalu pilih drive tempat kita akan menginstal Windows, biasanya pada drive 0. Atau kalau kita memiliki SSD dan hard disk, pilih di SSD agar dapat lebih cepat. Lalu klik delete untuk menghapus partisi lama, dan kita klik new untuk membuat partisi yang baru. Setelah itu klik next dan tunggu hingga proses instalasi berjalan. Selanjutnya kita lanjut ke bagian keempat. Setelah restart, Windows akan mulai melakukan pengaturan awal seperti pemilihan region, keyboard dan layout, lalu sambungkan ke WiFi jika ada. Jika diminta login dengan akun Microsoft, kita bisa lewati terlebih dahulu dengan cara memilih offline akun, lalu masukkan nama pengguna serta password sesuai dengan keinginan. Lalu tunggu beberapa menit hingga Windows selesai untuk menyiapkan desktop. Selanjutnya kita masuk kepada bagian kelima, yaitu adalah penyelesaian dan tips-tips tambahan. Pada bagian kelima ini kita telah selesai menginstal Windows 10. Tapi sebelum digunakan, sebaiknya kita menginstal driver untuk laptop atau PC agar laptop atau PC kita dapat berjalan dengan optimal, serta melakukan aktivasi Windows jika ingin, karena harganya juga lumayan mahal. Cara menginstal software seperti Microsoft Office, browser, serta antivirus jika butuh. Dan dengan begitu komputer dapat digunakan untuk belajar, bekerja, dan gaming. Sekian saja yang dapat saya berikan. Terima kasih karena telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.